Jadi, di ladang yang luas, tengah malam, gelap, tanpa adanya lampu, saya melihat seorang laki-laki tanpa memakai baju, duduk di atas tanah, memecah-mecah batuan. Tok, tok, tok. Saya nggak yakin itulah manusia beneran atau bukan. Tiba-tiba saja datang seorang perempuan tua bungkuk dan berkata dalam bahasa Jawa, "Ya, tapi bawa senjata ya, nak." Setelah itu, kami semua langsung berlari menuju pintu gua tanpa menoleh lagi ke belakang. Kami tidak mau memastikan mas-mas yang di belakang tadi manusia beneran atau bukan. Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di channel Sumindi, channel yang membahas segala hal yang menarik yang terjadi di sekitar kita. Setelah membahas kejadian mistis di Gunung Lawu yang sudah saya ceritakan di episode ke-13, saya jadi ingat, ternyata saya juga pernah mempunyai pengalaman gaib lainnya ketika melakukan kegiatan di alam terbuka, yaitu penelusuran gua atau caving di Gua Cerme. Jadi, dari sekian banyak jenis kegiatan alam terbuka, mungkin penelusuran gua atau caving ini termasuk yang belum populer. Mungkin karena lokasinya yang di dalam perut bumi, gelap, kotor, sempit, berair, membuat tidak banyak orang yang menyukai kegiatan ini. Nah, mengenai pengalaman gaib saya ketika menelusuri Gua Cerme, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, Gua Cerme ini terletak di 2 kabupaten. Untuk pintu masuknya terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sedangkan pintu keluarnya terletak di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gua Cerme ini adalah jenis gua horizontal dengan panjang sekitar 1,2 km. Karena gua ini berbentuk horizontal, kita bisa menelusurinya tanpa perlu bantuan banyak peralatan. Beda dengan gua vertikal yang berbentuk seperti sumur. Kita memerlukan banyak bantuan peralatan untuk menuruni gua vertikal tersebut. Nah, kejadian yang saya alami di Gua Cerme ini terjadi sekitar pada tahun 2001. Jadi pada waktu itu saya bersama 5 anggota lainnya itu bermaksud memasuki Gua Cerme untuk melakukan pelatihan pemetaan gua. Dengan pemetaan gua ini kita bisa mengetahui bagaimana layout gua tersebut, irisan gua tersebut dari atas maupun dari samping. Jadi kalau tidak salah kami sampai di Gua Cerme itu sekitar jam 2 siang. Nah, semenjak kami sampai di Gua Cerme ini, sebenarnya perasaan saya sudah tidak enak. Karena ketika kami bertemu dengan beberapa orang atau berpapasan dengan beberapa orang, itu mereka menyampaikan kalimat dalam bahasa Jawa yang kurang lebih seperti ini, "Hati-hati ya mas." Sebenarnya ini pesan yang cukup normal. Tapi karena disampaikan oleh banyak orang, tidak hanya 1 atau 2 orang, pesan ini jadi tidak normal. Karena dalam hati saya bertanya-tanya, ada apa sih? Kenapa semua orang meminta kami untuk berhati-hati? Dan pesan yang paling kuat itu saya terima dari penjaga tiket. Kuat sekali dia menyampaikan pesan bahwa kami harus hati-hati ketika memasuki gua tersebut. Tapi ya sudahlah, kami berusaha untuk berpikir positif karena niat kami baik. Ya sudah, kita teruskan, tapi kita tetap berhati-hati. Setelah mengenakan pakaian penelusuran gua lengkap seperti baju coverall yang terbuat dari bahan cepat kering, kemudian sepatu karet tinggi untuk melindungi kaki, helm untuk melindungi kepala dari benturan atap gua, kemudian senter penerangan karena di dalam gua adalah pasti gelap sekali, dan menyiapkan beberapa peralatan penelusuran gua seperti meteran, alat pengukur kemiringan atau kilometer, pengukur bearing dan lain-lain. Sekitar jam 3 sore kami mulai memasuki gua melalui pintu depan. Jadi pintu depan ini berupa turunan yang cukup terjal sedalam kurang lebih 3 meter dan dasarnya berupa aliran sungai bawah tanah. Jadi pada dasarnya, pada umumnya gua itu adalah aliran sungai bawah tanah, di mana di dalamnya terdapat air yang mengalir seperti sungai, sehingga sangat tidak disarankan melakukan penelusuran gua itu pada waktu musim hujan. Karena ketika pada musim hujan kita melakukan penelusuran gua, tiba-tiba di atas itu hujan deras dan kemudian banjir, ya sudahlah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, berakhir semuanya. Lalu apa yang ada di dalam gua?
Ya, yang jelas ada banyak sekali ornamen-ornamen yang sangat indah yang tidak bisa kita temui di atas permukaan tanah. Yang paling umum ya stalagmit. Jadi suatu bangunan berbentuk kerucut yang kalau timpa sinar senter itu warnanya keemasan. Atau juga stalaktit yang ada di atap gua berbentuk kerucut terbalik yang mengucurkan air berupa air mineral dari dalam gua itu yang bentuk stalaktit itu tadi. Selain itu ada banyak sekali ornamen-ornamen yang sangat indah. Pelatihan pemetaan gua ini berjalan dengan lancar. Karena sifatnya hanya pelatihan, kami hanya membuat peta sampai dengan jarak 200 meter. Setelah itu kami melanjutkan menelusuri gua dan keluar melalui pintu belakang atau pintu keluar. Tak terasa ketika kami keluar dari pintu gua, jam sudah menunjukkan jam 7 malam. Jadi kita di dalam gua itu kurang lebih 4 jam. Setelah mengemasi peralatan pemetaan gua, kami kemudian kembali ke pintu utama, pintu masuk gua melalui atas permukaan tanah. Jadi tidak masuk ke gua lagi tapi melalui permukaan tanah. Medan yang kami lalui itu berupa hutan, ladang, dan beberapa diantaranya ladang kosong tanpa adanya tanaman. Terdapat juga beberapa rumah yang jaraknya antara rumah satu dan rumah lainnya itu berjauhan. Saya sudah beberapa kali menelusuri jalan ini, jadi kembali dari pintu belakang melalui jalur atas permukaan tanah ke pintu depan. Jarak tempuh biasanya 30 menitan lah, dan biasanya lancar, tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Namun kali ini keanehan mulai terjadi. Kami sudah berjalan hampir 1 jam, namun belum juga menemukan pintu masuk gua tadi. Bahkan kami kembali lagi ke tempat semula, yaitu pintu keluar gua. Tapi kami tetap mencoba berpikir positif. Mungkin kami capek sehingga tanpa terasa kita kembali lagi ke pintu keluar gua. Lalu kami mencoba berjalan lagi untuk mencari pintu masuk gua. Tapi tetap terjadi lagi, kami kembali lagi ke pintu keluar gua. Dan ini terjadi lebih dari 5 kali, kembali lagi ke tempat semula. Setiap kami mencoba berjalan kembali ke pintu utama atau pintu masuk gua, kami kembali lagi ke pintu belakang gua, begitu terus. Dan itu terjadi sampai kurang lebih jam 10 malam. Jadi kita kurang lebih sudah berjalan 3 jam untuk mencari pintu masuk gua. Teman-teman peserta pemetaan sudah mulai terlihat kelelahan. Satu orang peserta mulai jatuh berkali-kali karena kelelahan. Pada waktu itu, saya langsung teringat kata-kata orang-orang sebelum kami masuk ke dalam gua ini, yaitu hati-hati ya mas. Saya langsung, oh mungkin ini yang dimaksud hati-hati. Tapi sekali lagi, kami harus tetap berpikir positif dan tidak panik. Menjelang jam 11 malam, kami tetap belum bisa menemukan pintu masuk gua. Akhirnya saya mengumpulkan anggota tim dan memutuskan jika sampai jam 12 malam kami belum menemukan pintu masuk gua, maka kami akan mencari rumah penduduk dan tidur di teras rumah penduduk tersebut. Atau kalau penduduknya masih terjaga, ya kami akan mengetok minta izin untuk tidur di rumah tersebut dan besok pagi melanjutkan mencari pintu masuknya. Semua anggota tim setuju. Lalu kami berjalan lagi mencari pintu masuk gua sampai jam 12. Nah, menjelang jam 12 malam, ketika kami melalui tegalan yang kosong, ladang yang kosong, tidak ada tanamannya, tiba-tiba saja saya mendengar suara tok 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 seperti benda keras yang dipukul-pukul. Saya tanya ke anggota tim yang lain, kalian pada mendengar suara ini enggak? Iya, kami mendengar, kata mereka. Jadi sudah, karena penasaran, saya mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata di tengah ladang yang kosong tanpa tanaman tersebut, tengah malam, gelap, tanpa penerangan, terlihat sesosok tubuh laki-laki duduk di dalam tanah, terlihat seperti memukul-mukul bebatuan, sehingga menimbulkan suara tok tok tok. Sejenak saya tidak yakin ini orang atau apa sih, tengah malam, nggak pakai baju, gelap, tanpa lampu, memecah-mecah batu. Tapi sekali lagi saya tetap berpikir positif. Oh, mungkin orang ini lembur tengah malam memecah batu kapur. Lalu saya mendekati orang tersebut.
Nampaknya laki-laki tersebut tidak mengetahui saya datang. Kemudian saya sapa, "Mas, saya mau menumpang nanya." Orang tersebut tiba-tiba kaget dan melihat saya. "Mas, maaf, saya mau tanya, kalau mau kembali ke pintu masuk gua lewat mana ya?" Orang itu lalu bilang, "Lewat situ mas, deket kok, nggak jauh," katanya. Lalu saya bilang, "Mas, mau minta tolong untuk diantarkan ke pintu masuk, karena dari jam 7 tadi kami kembali ke pintu masuk belum ketemu. Bisa minta tolong nggak mas diantarkan?" Tiba-tiba masnya tadi berteriak, "Mak, aku mau antar masnya ini ke pintu gua ya," katanya. Mendadak, entah dari mana datangnya, muncul perempuan tua, bungkuk yang dipanggil mak tadi, berjalan pelan-pelan menuju ke arah kita. Saya nggak tahu apa yang saya rasakan pada waktu itu. Saya tetap berpikir positif. Lalu, setelah dekat, perempuan tua bungkuk tadi berkata dalam bahasa Jawa, "Yo, nggowo gaman yole," atau "Ya, bawa senjata ya nak." Saya nggak tahu kenapa untuk mengantarkan kami menuju pintu masuk gua itu harus membawa senjata. Tapi sekali lagi, kami harus tetap berpikir positif. Kemudian masnya bilang, "Ayo mas, ikuti saya." Kami berlima lalu buru-buru mengikuti masnya tadi dan tidak mau menengok ke belakang melihat perempuan tua yang bungkuk tadi. Kami tidak mau memastikan perempuan tua yang bungkuk tadi itu perempuan tua beneran atau makhluk yang gaib. Kami bergegas mengikuti masnya tadi. Tidak lama kemudian, hanya sekitar 10 menit berjalan, mas tadi bilang, "Mas, coba lihat pohon besar yang bawahnya terang itu tidak?" Saya langsung jawab, "Iya mas, saya melihatnya." Nah, itu pintu masuk guanya. Dalam hati saya langsung berteriak, "Ya Tuhan, kami itu melewati jalan ini sudah lebih dari 5 kali. Dan pohon itu sangat besar dan terang. Seharusnya kami bisa melihat pohon itu. Tapi dari tadi kami tidak berhasil melihat pohon itu. Mana pohon itu? Tadi tempat itu sangat gelap gulita. Tidak ada sesuatu yang terang." Tapi kami sekali lagi harus tetap berpikir positif. Setelah mengucapkan terima kasih kepada masnya, karena sudah ditolong menemukan pintu masuk gua, tanpa menoleh ke belakang, kami berlima langsung buru-buru berlari menuju pohon besar yang bawahnya terang tadi. Kami sekali lagi tidak mau memastikan masnya tadi orang beneran atau bukan. Tidak sampai 10 menit, kami sudah sampai di pohon besar yang bawahnya terang tadi. Jadi, di dekat pintu masuk gua itu, ada pohon yang sangat besar dan tinggi menjulang. Di sekitar pohon itu, terdapat banyak warung-warung yang buka hingga larut malam. Nah, cahaya dari warung itu yang menyinari pohon tersebut, sehingga dari jauh, pohon itu terlihat menyala dengan terang. Pohon itu sangat besar dan banyak lampunya, jadi dari jauh itu harusnya terlihat dengan jelas menyala dengan terang. Namun kami tidak berhasil melihat pohon itu. Kami langsung lemas menuju warung Indomie dan segera memesan Indomie panas supaya otak kami tetap waras. Lalu setelah itu kami langsung buka tenda, memutuskan untuk tidur di lokasi gua tersebut dan pulang besok paginya. Sampai sekarang kami tidak pernah membahas lagi mengenai hal itu. Tapi kami mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Dan ini kemudian kami terapkan di kegiatan alam terbuka lainnya, yaitu ketika kami datang ke suatu tempat asing dan ada warga setempat yang memberitahu kami untuk berhati-hati atau apa. Nah, ini ternyata harus ditanggapi dengan serius dan menanyakan kepada warga itu kenapa harus berhati-hati atau kenapa kami harus mengapain. Jadi sebelum ini ternyata saya juga pernah mendapatkan pengalaman yang serupa. Jadi ketika saya mau naik gunung di daerah Jawa Tengah, kami mendapat peringatan dari juru kunjungnya, "Mas, jangan naik karena di atas badai." Tapi kami nekat, ternyata benar di atas badai. Nah, disinilah ternyata kami mendapatkan pengalaman yang berharga. Ketika kami mendapatkan peringatan atau teguran dari warga setempat, kami harus mendengarkan
dan berkonsultasi lebih lanjut apa yang harus kami lakukan. Oh iya, satu hal lagi yang menyelamatkan kami adalah bahwa kami tetap berpikir positif. Kami nggak tahu apa yang terjadi ketika kami panik. Mungkin bisa aja berlari-larian, kesandung, jatuh ke jurang, dan lain sebagainya. Jadi satu lagi pengalaman olahraga bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap berpikir positif. Oke, itu saja cerita saya mengenai pengalaman goib ketika kami menelusuri Gua Cermai. Oh ya, sebelum saya akhiri, mungkin saya ada sedikit cerita bahwa lingkungan kita sekarang ini menghadapi permasalahan besar, yaitu permasalahan sampah yang ada di mana-mana. Jadi ayo tetap kita buang sampah pada tempatnya, kalau bisa dipisahkan mana organik dan anorganik, dan juga pergunakan ketika kita belanja membawa kantong dari rumah sehingga kita bisa mengurangi kantong plastik. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat malam.